I will answer. Okay, great. Oke, oke, langsung kita mulai. Sebelumnya, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di workshop Eastern Town Hall. Ini adalah em, workshop terakhir untuk sesi ini ya, untuk tahun 2022-2023. Jadi di workshop terakhir ini, sebelumnya perkenalkan saya Dani di sini jadi pembicara bersama Bro Sarbel di sini. Sebelumnya kami berdua itu udah menjadi proposal asesor di Fund 9 dan Fund 8. Jadi proposal asesor di Project Catalyst. Oke, untuk topik kali ini kita akan berbicara sedikit tentang apa itu Catalyst, kemudian ke eh, pembahasan utama yaitu voting Catalyst di Project Catalyst ini. Oke, jadi di sini workshop oleh Eastern Catalyst School. Catalyst School itu isinya tentang kita memberikan workshop-workshop pembelajaran kepada teman-teman semua untuk gimana caranya berpartisipasi ke Project Catalyst ini. Di sini juga ada Eastern Catalyst dari negara-negara lain, seperti ini, komunitas Cardano Indonesia, Jepang, dan Vietnam. Tujuan kami itu untuk merangkul anggota baru yang bergabung, untuk membantu meningkatkan keterampilan mereka hingga memutuskan untuk terlibat dalam Project Catalyst. Lalu, Catalyst itu apa sih Catalyst? Jadi Catalyst itu yang pertama, gambaran besarnya itu ya. Jadi di Cardano itu kita ada namanya treasury atau bendahara gitu ya, bendahara dari networknya. Bendahara itu nanti akan dibagikan ke proyek-proyek komunitas yang mengajukan proposal di Project Catalyst ini. Jadi di sini ada 4 poin penting dari Project Catalyst itu. Jadi ini seperti kayak inkubator atau fundraising gitu ya. Jadi yang pertama untuk kolaborasi, untuk mengeksplorasi potensi tertinggi dari kolaborasi manusia. Ini kayak hive mind gitu ya. Yang kedua ini komunitas, community. Katalis adalah ekosistem yang berdasarkan peran dan aktivitas komunitas. Kemudian yang ketiga, ini di funding. Katalis mendistribusikan dana melalui putaran pendanaan berdasarkan siklus 4 bulan. Jadi setiap 4 bulan itu ada namanya fund, FUND, funding ini ya. Sekarang kita berada di fund 10. Cuman yang Fund 10 ini kita belum diumumkan lanjut lagi ya, karena ada perubahan. Ini dari yang sebelumnya di Fund 9 kemarin, itu total dana yang dibagikan untuk seluruh peserta yang terlibat dalam proyek Katalis itu sebesar 16 juta dolar. Nah, sekarang wacananya itu akan berubah menjadi 16 juta EDA, in EDA. Tapi itu kemarin, eh, pertimbangan kemarin ya, yang sebelum ada perubahan ini. Jadi kita masih menunggu pengumuman lebih lanjut lagi tentang project Fund 10, Project Catalyst. Nah, dana Catalyst itu datangnya dari mana? Jadi yang pertama ini ada dari fee transaksi. Jadi setiap teman-teman melakukan transaksi di Cardano, itu kan ada fee sekitar 0,17 EDA gitu. Kemudian dikumpulkan, terus sebagiannya itu bakalan masuk ke Catalyst Treasury. Catalyst Treasury juga ada dapat dari reserve-nya Cardano. Oke. Di Catalyst perannya ada berbagai macam. Yang pertama ada proposer. Proposer itu yang mengajukan proposal project. Jadi di sini nanti teman-teman yang ingin melakukan project di Cardano itu akan menjadi proposer, yaitu yang mengajukan proposal tentang project apa yang akan dibangun. Dan kita yang menentukan budgetnya yang dibutuhkan ada berapa. Kemudian yang kedua, ini ada PA dan VPA. Itu anggota komunitas Project Catalyst yang bertanggung jawab untuk menilai proposal, proposal asesor, dan memeriksa kualitas penilaian, veteran proposal asesor. Jadi di sini perannya PA dan VPA itu adalah untuk menilai kualitas proposal. Apakah proposal ini bagus atau kurang dan sebagainya. Jadi di situ ada quality quality assurance gitu ya, QA. Kemudian yang ketiga, ini kita saat ini yaitu bagaimana kita menjadi voter.
setiap orang yang memegang ADA, yang saat ini harus ada minimalnya 500 ADA, dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan dalam katalis. Jadi di sini setelah melewati proses proposer, melewati PA, VPA, pada ujungnya nanti adalah komunitas yang memilih proposal mana yang akan di-funding. Jadi voting di sini. Oke. Sini kemudian ada challenge team. Ini nanti akan dijelaskan selanjutnya. Itu challenge team itu yang akan mengatur kategori yang akan diajukan oleh fund ini. Jadi fund 10 nanti bakalan ada kategori untuk menyelesaikan masalah apa, dan nanti di dalamnya ada proposal apa saja. Kemudian ini ada DREPS, ini suatu hal yang baru, Delegate Representative. DREPS akan memberikan vote di Project Catalyst demi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan setiap fund. Nah, ini maksudnya apa? Delegated Representative itu seperti halnya mungkin MPR atau DPR gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya waktu untuk melakukan voting sendiri, kita nggak punya waktu untuk mempelajari proposal-proposal di komunitas, kita bisa mendelegasikan voting power-nya kita kepada delegate representative ini. Nah, itu adalah hal yang baru di Fund 10. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ini ada Catalyst Circle. Itu hanya anggota komunitas yang terpilih mewakili kelompok penting dalam ekosistem Cardano. Itu orang-orang yang menyalurkan suaranya dan mereka dipilih oleh peserta Katalis untuk menyalurkan idenya tentang bagaimana Katalis keselanjutannya, apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana proses pemilihannya, dan sebagainya. Dan ini udah mulai jalan, ini udah lama jalan sebenarnya. Dan sekarang di Fund 10 ini karena partisipannya sudah mulai banyak, ini sudah ada rombak besar-besaran. Jadi Fund 9 terakhir kemarin sekitar Oktober atau November, sekitar Oktober ya, itu selesai. Dan sampai sekarang belum ada pengumuman untuk Fund 10. Jadi mereka melakukan rombak tata ulang supaya Project Catalyst lebih nyaman dan lebih bagus. Nah, di setiap fund itu ada namanya ada timelinenya. Kurang lebih nanti dibagi menjadi angka ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Innovation yang pertama ini untuk bagiannya proposer. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan project di Cardano, teman-teman nanti di sini ada berbagai macam event, town hall launch, ada insight sharing, proposal submission, refine proposal, dan sebagainya. Kurang lebih nanti seperti ini. Kemudian yang kedua, itu ada innovation assess QA. Di sini itu perannya proposal assessor dan veteran proposal assessor itu menilai kualitas proposal-proposal yang ada di Project Catalyst. Jadi di sini semuanya bakalan dinilai dulu proposalnya layak atau enggak. Kemudian yang ketiga itu ada governance. Governance di sini adalah saatnya kita sebagai voter nanti untuk melakukan voting ke proposal-proposal yang kita dukung. Kemudian yang keempat ini ada hasil akhir, yaitu menilai hasil voting terakhir, hasilnya bagaimana, terus dilakukan publikasi, pengumuman, dan fund resultnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu eksekusi. Eksekusi dari proposal-proposal tadi, dikasih fund, dikasih pendanaan, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya, untuk alurnya katalis di setiap fund. Ada innovation untuk proposer, kemudian ada PA, proposal assessor, untuk menilai proposal. Kemudian nomor 3, ada voter untuk melakukan voting proposal. Dan yang terakhir, ada hasil voting dan pembagian rewardnya. Ini yang tadi dijelaskan sebelumnya ada namanya challenge. Challenge di sini kurang lebih itu seperti kategori. Jadi di dalam Fund 10 itu ada 10 kategori. Yang pertama ada product integration, ada DAO, Etala Prism, dan sebagainya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin membuat proposal, nanti teman-teman memilih kategori mana yang kira-kira cocok untuk masuk di sini.
Misalnya untuk community project bisa masuk nomor 6 mungkin. Terus untuk yang developer di sini bisa masuk nomor 1 atau nomor 4, nomor 5 juga bisa dan sebagainya. Nah, ini hanya challenge untuk fund 10. Untuk fund 11 nanti bakalan berubah lagi sesuai dengan voting yang dipilih oleh voter semuanya nanti. Oke, ini ada tahapan pemproses proposal itu seperti yang dijelaskan tadi ya. Ideation process, ada insight sharing, daftar proposalnya, diperbaiki proposal, dan finishing penyelesaian proposal. Kemudian ada quality assurance, itu untuk teman-teman PA, assessment, proposal assessor, penilaian assessment. Kemudian yang terakhir, kita ada voting. Nah, di sini kita membahas tentang voting. Votingnya oleh individu atau voting oleh Direps. Untuk Direps ini detailnya belum begitu ada, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Untuk saat ini kita akan membahas melakukan voting sebagai individu. Nah, untuk di fund sebelumnya sampai saat ini itu kita menggunakan platform IdeaScale, cardano.ideascale.com. Jadi di situ teman-teman ada proposalnya banyak, bisa mengajukan proposal, melihat proposal, bisa memberikan saran, berinteraksi dengan proposernya dan sebagainya. Untuk besok fund 10 mungkin ada perubahan, tapi sepertinya nanti masih pakai ini. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut dari input outputnya. Oke, oke. Kurang lebih itu sekilas intro menjadi di Project Catalyst. Mungkin saat ini ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada yang banyak bertanya di kolom Oh, oke. kolom chat ya. Mungkin saya bacakan, untuk bacakan. Oke, siap. Baik. Jadi ada pertanyaan dari Stefani. Dia bertanya, apakah ada kemungkinan funding berikutnya menggunakan stablecoin? Karena kan saat Hmm, ini sudah ada JET, sudah ada IUSD, nantinya akan ada USDA dari Emurgo juga. Karena kan pertimbangannya juga harga AIDA yang fluktuatif. iya, betul betul. Jadi kalau dari saya sering ngeliat di Twitter gitu ya, teman-teman Project Catalyst yang di Twitter sama Daniel Rieber, mereka juga membahas ada yang nanya kira-kira kalau pakai digit bagaimana ya, apakah bisa gitu. Jadi mereka consider itu juga agar bisa eh, stabil gitu ya untuk pendanaan dan lebih lebih friendly ke teman-teman yang kerja itu kan sama aja kayak kerja nanti. Soalnya dikasih biaya. Oke, jadi belum ada pengumuman resmi tentang jet apakah dipakai atau enggak. Tapi kalau dari saya sendiri ngelihat kemungkinan besarnya bisa. Oke. Oke, nice. Eh, Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi dari akunnya namanya Oscar Oye ya. Jadi dia Oke. bertanya untuk fund 10 nanti masih pakai Idea Scale atau website baru yang dikenalkan kemarin itu ada kan Hmm, projectcatalyst.io kalau nggak Catalyst. salah ya. Iya, Project Catalyst.io. Untuk saat ini belum ada kelanjutan update lagi ya. Kemarin di Town Hall juga belum ada kelanjutan update yang signifikan. Jadi belum tahu apakah masih idea sekali lagi atau bakalan ganti. Kalau nggak salah Oke. projectcatalyst.io itu seperti pusatnya ya. Jadi rumah Iya, kan nyebutnya rumah kan. Jadi mungkin segala informasi akan ada di sana sih. betul. Tapi untuk platform yang akan digunakan apakah di situ itu kita belum tahu. Iya, betul. Kurang lebih itu ada Mas Ivan ya. Ada Mas Ivan ini dia nanya, Bro Dani sudah pernah menyelesaikan proyek. Oke. Apa sih yang harus dikumpulkan kalau proyek kita berjalan dan kalau sudah selesai gimana pertanggungjawabannya? Ini sepertinya pertanyaan untuk Bro Ivan sendiri deh. Kita belum menyelesaikan proyek ya. Bagaimana? Nah, kalau saya sendiri kan belum pernah project ya, itu Kita belum selesai sih. Bro Andreas. Kita kita Belum. sebelumnya cuman jadi proposal assessor, belum Betul. pernah jadi proposer. Iya. Tapi kalau mau dijawab, apa mau dijawab? Wah, Sepengetahuan kita, belum tahu.
belum Ya, bisa jawab kali itu. yaitu kalau sepengetahuan kami, semua orang yang menjadi proposer tentunya harus melaporkan apa yang Iya. dia propose di Project Catalyst. Jadi misal kemarin Bro Ivan itu ceritanya mendapatkan funding untuk melakukan EIMA ya, workshop dengan beberapa blockchain lain. Nah, eh, seperti halnya ada pembimbing, kita harus melaporkan bahwa Pak, Bu, ini kami sudah selesai, beberapa EIMA sudah dilaksanakan, workshopnya buktinya nanti dilampirkan, lalu jangan lupa karena kita mendapatkan funding, funding itu perlu ada accountingnya juga, jadi harus ada uang yang masuk dan keluar itu harus sesuai dengan apa yang ada di proposal kita sampaikan di awal tadi. Jadi misal pembayaran hostnya itu $50 misal ya, $50. Nah, apakah benar pas pembayaran kemarin host di workshop itu $50 atau enggak gitu. Terus misal apakah ada uang yang tidak sesuai itu nanti akan menjadi audit gitu, akan diaudit lebih lanjut. Kalau nggak salah dari Eastern Town Hall kemarin beberapa KPI itu ada yang belum selesai dan infonya kena audit sama tim IoT. Jadi ya kalau kita nantinya ada teman-teman yang tertarik untuk mengajukan proposal di sini, jangan lupa apa yang ditulis itu sebisa mungkin harus sesuai dengan saat pengerjaan atau melakukan proyek-proyeknya itu. Gitu sih. Oke. Sip. Oke, terus ada pertanyaan lagi, gimana ya? Dari Bro Valdrian, dia mau nanya terkait apakah voter ketika kita jadi voter ini anonimus atau enggak? Kalau misal anonimus, berarti proposer bisa voting project sendiri tanpa ketahuan. Apakah ada kejadian seperti itu? Mana ini pertanyaannya? Bawahnya Bro Ivan. Kalau voting sendiri bisa sih kayaknya. Asalkan punya adanya kan ya. Ya, Nah, jadi kalau kemarin-kemarin voting, tuh iya bisa nganu voting sendiri. Asal kita punya adanya banyak gitu ya ya. itu. Ya Cuman sama kalau dong, mau lolos, kayak kita mau voting lolos, presiden, presidennya iya. voting siapa? Milihnya. Masa nggak milih sendiri-sendiri? Kan bisa aja. Oh, bisa aja. Iya bisa. Ya emang di situ kan milihnya bebas kan ya. Nggak kelihatan juga bebas. Nah kalau di sini kalau teman-teman mau ngevoting diri sendiri, ya gimana ya? Mau supaya signifikan banget gitu ya paling harus punya 5 juta EDA gitu Hmm. untuk signifikan. Nah, itu Soal- kita hal baiknya kita teman-teman Indonesia ini kalau ada yang mau mengajukan project di Project Catalyst, kita ini disupport oleh Cardano Indonesia. Nah, Cardano Indonesia itu adalah bagian dari Eastern Town Hall. Kita tahu sendiri Eastern Town Hall itu banyak holder AIDA yang mungkin ada whale juga ya. Jadi sebisa mungkin seperti Bro Ivan kemarin ketika mengajukan proposal dia juga harus sharing dengan teman-teman di Eastern Town Hall gitu biar mereka aware dan mereka menyempatkan waktu untuk voting ke project yang akan diajukan gitu sih. Oke. Sip. Ini udah kayaknya atau ada lagi nih? Ini ada pertanyaan tentang VPA sih. PPA itu udah dijawab Syaratnya sama VPA udah dijawab ya, harus Ivan. 3 kali kalau nggak salah dan reject apa namanya filtered out ya, Filter out ya. nggak boleh lebih Untuk dari jadi VPA ya 50%. kita harus pernah jadi PA minimal 2 kali berturut-turut. 2 kali kan ya? 2 kali Mm-mm. berturut-turut ya, bukan 3 kali. Betul.
terus minimal 50% yang di-accept. Iya, benar. Jadi kalau kita buat 10 assessment di fund 8 gitu ya. Tapi ternyata di fund itu kita asesmennya nggak lolos. Ada kita melakukan assessment 10 assessment. Tapi 5 diantaranya itu filter out. Nah, itu masih belum bisa. Pokoknya Oh, filter out nggak boleh 50% gitu ya. makanya kita harus banyakin assessment Iya, betul. biar ini. Ke bawah lagi ini ada Banyak banget ini pertanyaan. pertanyaan. Ada sih kalau yang pertanyaan terkait voter Boleh. tadi dari Febri kalau nggak salah. Di atas mana ya? Ini baru QA sekali ya. Nanti ada Nanti masih ada votingnya. lagi. Nanti masih ada QA lagi. Kita bahas voting dulu. Ada lagi? Atau Ada pertanyaan kalau jadi voter minimal adanya berapa? Minimal tadi oke, sudah itu ada disebutkan perlu 500 ya. 500 ya. Nanti ada dijelaskan juga. Mm-mm. Ya, mungkin itu Iya, sih kalau selesai terkait. project ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Iya, ada. Nanti ya kita presentasinya berarti ke challenge timnya ya. Kita lapor juga Bukan. ke Challenge Team, Ya. biar Challenge Team kan juga bertanggung jawab. Iya. Karena ada teman kita, sobat kita dari Sri Lanka ya, namanya siapa? Dimitri. Itu Oh iya. terindikasi dia mengajukan banyak proyek bodong. Iya. Jadi di situ ya itulah mungkin sebabnya Fund 10 kita agak lama itu ya soalnya Iya. Dimitri udah 2 kali Fund kemarin Mm-mm. eh buat kehebohan. Buat kehebohan. Jadi Fund 10 ini jedanya lama sekali karena ada Mm-mm. rombak atau Besar sekali tata ini. ulang gitu ya. Apalagi ada katalis circle-nya itu ada Husky dan lain-lain Ya, yang di yang Twitter. mungkin akan kritis-kritis. Kritis semua itu pasti. Ya, dan bagus lah. Soalnya ini kita sedang ada di fase Voltaire ya. Mm-mm. Governance itu sesuatu yang susah itu untuk keberlanjutan Cardano. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja. Boleh? Boleh lanjut? Oke, oke. Itu part satunya. Sekarang kita ke part 2 akan dilanjutkan oleh Bro Sherbel. Oke, Silakan. kita menuju ke materi intinya. Nah, materi intinya ini tentang bagaimana cara melakukan voting di Katalis. Ini bisa next. Apa sih voter di Katalis itu? Jadi ya karena kita mempunyai AIDA, kita sebagai holder AIDA, kita juga diberi hak untuk memilih proposal yang kita dukung di Katalis. Jadi tadi sempat beberapa kita sudah paham bahwa ada yang proposer mengajukan proposal, mengajukan proyek, lalu ada yang menilai proposalnya layak atau tidak, kemudian siapa yang akan memilih proposal yang dirasa baik, ya kita sendiri, para holder AIDA itu. Nah, untuk syaratnya tadi sudah sempat disinggung bahwa kita harus punya 500 AIDA yang ada di wallet. Jadi sebelum harga AIDA jadi $10, mungkin teman-teman bisa nyerok dulu sekarang biar bisa ikut kontribusi di Project Catalyst. Nah, tidak lupa menjadi voter itu juga akan mendapatkan reward sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi kita di Project Catalyst ini. Mungkin nanti teman-teman bisa nanti ada salah satu contoh dari teman kita yang dapat kurang lebih 23 AIDA sebagai bentuk apresiasi sebagai voter. Mungkin bisa next. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah aplikasi voting di Katalis. Teman-teman bisa searching di Google, nanti ada namanya Katalis Voting App.
dia ada di Play Store dan juga ada di App Store. Jadi kompatibel dengan Android dan iOS ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Di bagian kiri kita bisa lihat gambar paling kiri itu ada namanya voting power. Voting power itu adalah yang menunjukkan jumlah EIDA kita. Jadi EIDA kita itu dipakai untuk voting hanya di snapshot ya, bukan kita harus membayar setiap voting, tetapi di satu fase tertentu ada tanggal tertentu dari tim Project Catalyst akan snapshot, akan cepret gitu ya. Oh, si Bro Dani punya 10.000 EIDA. Oh, Bro Syarbel punya 1.000 EIDA. Nah, itu dia akan semua holder EIDA akan di snapshot, ditangkap dan akan dianggap sebagai voting power dari kita. Nah, voting power itu nanti digunakan untuk ngevote proposal. Ngevote proposal itu bisa dari ini ya, thumbs up sama thumbs down. Jadi kalau kita thumbs up, tentunya voting power kita akan plus, akan menambahkan ke nilai dari proposal itu. Dan jika kita thumbs down, dari voting power kita akan mengurangi dari nilai di proposal itu. Nah, ini kemudian dengan Catalyst Voting App ini kita juga menggunakan blockchain untuk melakukan voting. Itu sih yang uniknya. Jadi mungkin kedepannya sih kalau bisa ya ada seperti pemilu gitu ya, pakai blockchain itu juga lebih baik. Karena semuanya terlihat. Mungkin bisa next. Nah, bagaimana sih cara voting itu bekerja? Nah, tadi saya sempat singgung bahwa kita punya voting power, itu nanti akan di snapshot, kemudian kita akan melakukan, memilih beberapa proposal, lalu kita bisa milih yes atau no. Jadi nggak harus yes semua, teman-teman kalau melihat proposal yang fishy, ya, jadi kayak mencurigakan, itu teman-teman bisa bantu untuk voting no, voting thumbs down, agar mengurangi potensi mereka mendapatkan funding. Nah, pendanaan ini akan mengikuti peringkat proposal saat voting dan sisa dana yang tersedia. Nanti kita lihat bareng-bareng. Ini bisa next. Oke. Nah, ini voting result-nya di Fund 9. Jadi kita bisa lihat bahwa ini yang bagian kiri adalah proposal. Itu ada banyak proposal. Nah, kemudian ada overall score. Overall score itu adalah penilaian dari proposal assessment, bahwa apakah dia ini di proposal ini memiliki nilai yang baik dalam menulis proposal. Karena proposal assessor itu menilai ada tiga kategori ya, ada impact, kemudian ada visibility, kemudian ada auditability. Mungkin teman-teman yang belum ikut bisa saya jelaskan sedikit. Impact itu bagaimana proposal atau project ini memiliki impact ke komunitas Cardano atau komunitas lokal gitu ya, impact-nya seberapa. Kemudian ada visibility. Visibility itu singkatnya kita bisa tahu dari proposal yang mereka tulis apakah orang-orangnya, timnya yang akan menjalankan project itu kompeten atau tidak. Itu dari visibility. Kemudian di auditability yang terakhir itu ada terkait KPI-nya ya. Bagaimana nanti teman-teman orang awam yang tidak tahu tentang proyek ini bisa tahu apakah setelah didanai mereka bisa mencapai KPI yang mereka tetapkan sendiri. Jadi semuanya itu dinilai kemudian menjadi overall score. Nah, perlu diingat bahwa overall score itu tidak menjamin sebuah proposal mendapatkan funding. Kita bisa lihat bahwa di bagian sebelah unique wallets ya, dia ada vote yes dan vote no. Itu tadi yang vote yes berarti dia
dipluskan, itu kita lihat di row pertama, dipluskan 189 juta voting power-nya, kemudian yang vote no diminuskan 24 juta IDA gitu ya. Nah, dari vote yes dan vote no itu berarti plus dan minus menghasilkan voting result-nya 189 juta dikurangi 24 juta kurang lebih 165 juta gitu. Nah, dari voting result ini kemudian di ranking berurutan, yang paling besar voting result-nya merupakan prioritas yang akan mendapatkan funding paling awal. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di atas itu tersedia $200.000 dalam bentuk clap, sedangkan di row pertama proposal scoring social environmental impact meminta $48.400. Berarti dari $200.000 itu dikurangi budget yang diminta, kemudian tersisalah $151.600. Kemudian ya berurutan, proses tersebut berurutan, diulangi kembali, dikurangi 10.000, dikurangi 20.000 sampai kita bisa lihat kenapa kok yang dashboard of impact tools dengan proposal budget 30.000 ini kok tidak mendapat funding ya, not funded. Padahal dia skornya 4,5, kemudian voting result-nya masih besar daripada yang bawahnya. Itu kenapa? Karena sisanya, funds remaining-nya dari atas itu tersisa $21.257. Sedangkan budget yang diminta 30.000, otomatis proyek tersebut tidak bisa didanai karena dananya hanya tinggal 21.000. Karena tidak bisa didanai maka dilompat. Nah, kebetulan yang bawahnya itu 15.000, jadi bisa mendapatkan funding gitu. Kalau mau tahu, kebetulan Bro Ivan itu juga posisinya seperti ini. Jadi di atasnya not funding, tetapi dia karena cuma minta 3.000 ya Bro Ivan, $3.000, dia mendapatkan funding gitu. Itu sih keren sih Bro Ivan, bisa dapat ya. Yang mana tuh? Kategori apa? Fund 9 ya. Collaboration sama cross-chain collaboration. Kita bisa lihat. Cross-chain ya ini ya. Oh, Ya. wait. Ke bawah. Ini kan yang tadi. Ya. Student cross-chain collaboration ini ya. Yes. Nah, bisa zoom. Nih. Funded, kan yang bagian atas funded. Kemudian ada beberapa yang not funded. Nah, karena sisanya hanya 8.000 kebetulan, banyak yang mintanya 90.000, 13.000, 40.000. Bro Ivan ini berada di posisi yang tengah-tengah dan hanya minta 3.000, otomatis dapat. Nah, itu sangat luck banget ya, hoki sekali ini. Pas di sini nih. Ya benar, Kan itu tadi Bro Ivan. Jadi minta budget itu secukupnya aja, nggak usah. Secukupnya. Aneh-aneh gitu ya. Itu untuk AMA cross-chain dan kemarin aku juga ikut hadir gitu ya, itu enak itu. Yang harmoni itu juga. Oke, bisa kembali ke slideshow. Oke. Udah ya, next atau next. Nah, ini belum tak ganti tulisannya. Bentar. Nanti ada voter. Nah, sip. Ya, oke. Jadi setelah kita tahu bagaimana voting, cara milih voting, berarti tadi ya kita harus pakai Catalyst Voting App, lalu milih beberapa proposal, milihnya bisa dari idea scale. Nah, kemarin kita belum tahu, besok harus pakai yang
project-catalyst.io atau enggak. Kita tunggu aja. Intinya kita harus baca-baca dulu proposalnya, atau mungkin beberapa komunitas itu membuat kayak vote list. Jadi ada teman-teman nih, kita udah bikin vote list, ini yang bagus, silahkan di voting, kalau mau dibaca silahkan. Kalau nggak salah Eastern Town Hall modelnya seperti itu. Dia bikin vote list, kemudian diserahkan ke komunitas untuk menilai kembali, subjektif gitu lah. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan voter tools biar pekerjaannya maksimal. Mungkin next. Ini ada tutorialnya. Oh iya, sebelumnya kita harus daftar ya untuk votingnya. Untuk pendaftaran kita bisa menggunakan wallet masing-masing. Kalau dicontoh ini pakai Eternal, teman-teman yang masih pakai Yoroi pun juga bisa untuk daftar cara votingnya. Nah, oke. Ini tuh ada, ini di browser ya. Ini di desktop, ini di browser. Ini contohnya pakai wallet Eternal. Nanti bisa dilihat, ini walletnya ada 550 EDA ya. Contohnya. Oke. Ini kita ke wallet. Kemudian pilih bagian voting. Di sini kita harus melakukan register dulu. Place delegate to stake pool. Jadi sebelum register kita juga harus mendelegasikan EDA kita ke stake pool. Karena supaya biar dapat stake key-nya ya. Iya, supaya dapat stake key-nya, kunci key-nya. Di sini caranya nanti ada di bawah setting staking. Kita harus staking dulu. Di sini ada stake pool Indonesia, ada Adi, ada kawan. Nah, contohnya delegate. Delegate ini sesuatu yang wajib di Cardano. Soalnya kalau cuma nge-holding doang tapi nggak ngedelegasiin, sayang, nggak dapat reward. Ini setelah melakukan registrasi, kita tunggu pending transaksinya. Ini di video harga 1 AIDA masih $0,5 ya. Tuh, kangen sekali kita. Oh iya, sekarang 0,3. 36. 36. Ini sudah masuk, registration delegation-nya ini sudah masuk. Jadi kita sekarang bisa melakukan voting, registrasi voting. Nah, di sini nanti contohnya seperti ini. Ini ada voting power snapshot, itu ada tanggalnya ya. Yang tadi dijelasin sama Bro Sherbel tentang voting power. Itu kan ada screenshotnya. Di sini itu di tanggal 4 bulan 8. Ini ada jadwalnya. Kemudian klik next. Nah, di sini ada aplikasi. Di sini kita diminta untuk mendownload aplikasinya, ada di Apple Store sama Play Store. Dan next, kita buat PIN untuk registrasi. Nanti dipakai ketika kita pakai aplikasinya di HP. Kemudian kita selesaikan transaksinya, sign. Dan selesai. Ya, jadi registrasinya caranya seperti itu. Ini kita tinggal tunggu registrasi. Ya, ini udah masuk. Kemudian kita sekarang lanjut ke aplikasi. Nanti di setting. Lanjut ke selanjutnya ini. Nah ini. Jadi nanti teman-teman di setting ada aplikasi Catalyst Voting App. Nanti kita diminta untuk nge-scan QR code ini. QR code ini bakalan muncul setelah kita registrasi tadi. Ini ada videonya lagi.
Contoh pakai aplikasi yang di HP. Buka di Apple Store atau scan tadi itu ya, scan QR code aplikasinya. Sudah ada aplikasinya dari IOG. Kita download, terus kita buka. Ini aplikasi khusus untuk teman-teman yang lagi melakukan voting gitu ya. Ini kemarin di Fund 9, Fund 8 contohnya. Kita klik OK, lanjut. Ini di Fund 9 ini ya. Welcome to get this register. Nah, kita klik register tadi, itu kita melakukan scan. Scan ke QR code tadi yang kita dapat setelah registrasi. Nah, ini. Ya, terus masukin kode PIN-nya tadi. 111, confirm, dan selesai. Kurang lebih kayak gitu cara registrasinya. Nanti ada jadwalnya. Kalau kemarin itu tanggal 11 Agustus. Nah, nanti kita di bawah sini ada proposal-proposalnya banyak. Kita bisa pilih proposalnya yang akan kita voting. Oke. Mana tadi? Nah, oke. Bisa lanjut, Bro Serpil. Oke. Nah, gampang kan? Ribet dikit sih. Pokoknya registrasi di Ya. wallet komputer gitu ya. Kalau sudah, Kalau registrasi itu aplikasi. sepertinya nggak perlu nunggu waktu Fund 10 ya. Mungkin teman-teman kalau Iya, ada betul. yang minat voting, dari sekarang juga bisa registrasi pakai wallet masing-masing, kemudian bisa download Catalyst Voting App, kemudian bisa scan tadi ya. Nah, jadi biar besok waktu ada Fund 10, kita tinggal jalan aja, kita tinggal voting aja. Nah, kemudian ini ada tools dari komunitas, kalau nggak salah dari AIM ya, komunitas AIM, dia membuat Project Catalyst Voter Tool. Nah, ini dia bisa mencari untuk proposal-proposal yang sekiranya cocok lah untuk kita baca-baca atau cocok dengan dia kalau nggak salah, ya boleh dibukain. Kalau nggak salah dia juga nge-sort juga skornya yang dari VPA. Jadi kita bisa memastikan bahwa proposal-proposal yang paling bagus yang pertama kita buka. Ini kita bisa buat listnya kita sendiri. Ya. Ini hanya sebagai pembantu aja ya ini ya, soalnya ini the tool does not cast votes. Use official voting app. Jadi tool ini tetap harus kita voting menggunakan Catalyst Voting App-nya. Tapi untuk baca-baca, untuk memilih proposal, kita bisa lihat di tools ini gitu sih. Nah ini. Nah nanti bakalan muncul di My Vote pick list yang kanan atas ini. Nah ya. ini bakalan muncul. Nanti kita bisa sambil ngeliatin layar, sambil kita buka HP buat voting. Ya. Gitu. Dari listnya itu bisa di-share juga ke teman-teman. Oh iya bisa ya. Iya ya. Ini ada share-nya juga. Ya. Mungkin red link. Ya. Sip. Oke, kemudian lanjut. Nah, tadi kita sudah sempat infoin bahwa voter yang melakukan, teman-teman yang menjadi voter itu juga mendapatkan insentif ketika mengikuti fase voting ini ya. Kalau kemarin, kalau tidak salah 2.080.000 EIDA itu disediakan untuk para voter. Nah ini dibagi semua, para voternya ada berapa,
Nah itu ada tulisan 1-2 ide, yaitu kalau nggak tepat sih, karena yang dibagi itu nanti satu orang punya berapa voting power, nanti ada hitungannya sih yang lebih detail. Nanti kalau di event 10 udah ada yang keluar yang lebih baru, nanti kita bisa share ke teman-teman gitu sih. Kalau saya kemarin 500 atau 1000 ya itu dapatnya 1-2 ide. Kalau Iya. setelah ini bisa di next, ini dapatnya 23 ide. Dan itu masuk, kita bisa lihat di wallet kita, dia masuknya seperti staking rewards. Tapi ada keterangannya bahwa Catalyst voting mendapatkan 23 ide. Gitu. Iya. Jadi di sini dapat 23 EIDA soalnya pemegang EIDA-nya itu lebih banyak dari yang sebelumnya tadi, yang dapatnya 1-2 ada. Ya. Jadi Bisa 10 kali mungkin lipatnya lebih. ya, Iya, 10 kali lipat. will itu mungkin dapatnya bisa 50 atau berapa gitu sih. Mm. Ya, tapi teman-teman ini kan namanya juga insentif. Jadi kita tidak mengharapkan dari sini. Kita bisa kalau mencari EIDA, kita bisa dari proposal asesor, dari veteran proposal asesor, atau teman-teman yang tertarik bisa menjadi proposer gitu sih. Betul. Oke, Oke. bisa lanjut. Nah, Project Catalyst itu bukan kaleng-kaleng. Kita sudah jalan 9 fund, sudah ada 6.116 proposal, 6.116 ide yang dipropos ke Project Catalyst. Kemudian ada 1.155 yang mendapatkan funding. Total sudah ada 25,9 juta dolar untuk komunitas. Yang selanjutnya masih ada 12,4 juta dolar yang masih akan dilanjutkan untuk para proposer ini. Jadi Iya, teman-teman masih bisa berlangsung. yang tertarik untuk join ke Project Catalyst bisa join ke grup Telegram kita untuk mendapatkan info-info terbaru gitu sih. Oke. Oke. Setelah ini, setelah ini udah Q&A ya. Oke, Q&A. Banyak juga nih. Oke, ini aku cari ya. Sebentar. Boleh. Up. Oke. Dari Bang Abel nih. Ya. Pertanyaannya, Bang, ada batas maksimal nggak untuk satu wallet buat voting di Catalyst? Atau kita bisa vote sebanyak-banyaknya? Nah, gimana? Saya pernah mencoba strategi itu. Apakah saya harus menggunakan banyak wallet? Ini sepertinya Bang Abel ini salah satu degen NFT kalau nggak salah. Kalau sampai punya banyak wallet. Jadi voting itu lebih baik satu wallet saja, tapi semua EIDA-nya dijadiin satu. Setelah itu, setelah snapshot dikembalikan. Kenapa kok harus dijadiin satu? Pertama, nggak ribet. Kita hanya menggunakan satu HP saja untuk voting, cash votes-nya. Kemudian Betul. yang kedua, reward-nya juga di satu wallet itu tadi. Seperti kalau 500 EIDA kurang lebih 1-2 EIDA insentif voternya. Kalau semuanya dimasukin itu 5.000 atau berapa itu bisa menjadi lebih banyak lagi gitu sih. Nggak nyebar sih intinya. Ya, lebih ringkes juga. Jadi kalau misal di walletnya dibanyakin, HP-nya juga dibanyakin karena cash vote-nya pakai HP. Jadi kan kita perlu scan QR code gitu kan. Gitu sih. Sip. Oke. Lanjut. Ini di pertanyaan dari Stefani. Bagaimana menanggulangi orang yang punya banyak EIDA memenangkan voting? Well gitu temennya. Padahal ada project bagus. Tapi proposalnya plankton bukan well. Yaitu kita kalau mau mendapatkan sebenarnya kalau kita yakin proposal kita bagus, tentunya kita harus bikin komunitas aware kalau proposal kita bagus. Caranya gimana?
Caranya ya Marketing. kita sharing ke komunitas gitu. Jadi seperti kemarin ada Idea Fest Reels, teman-teman bisa share ke Eastern Town Hall, ada juga wadah untuk sharing ke Global Town Hall. Jadi semua komunitas bisa tahu, oh ternyata di Indonesia ada proposal seperti ini, bagus nih, impact-nya bagus, visibility dan lain-lain. Pasti kalau kita bisa meyakinkan mereka, tentu kita akan mendapatkan voting power dari mereka, gitu sih. Jadi intinya kita melakukan seperti marketing gitu ya. Ya, betul. Maksudnya ngasih info ke teman-teman, mempresentasikan proyeknya kita tentang apa gitu. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Iya, lebih lagi. Kalau ada proposal proposal yang not funded, apakah next fund akan langsung dapat funding atau harus mulai awal? Karena di setiap fund, tadi kita sempat lihat di awal bahwa challenge di setiap fund akan punya challenge. Nah, challenge-nya itu tentu akan di voting ulang oleh teman-teman di setiap fund. Jadi misal contoh gini, kita besok fund 10. Fund 10 tadi challenge-nya kita udah tahu itu akan fokus ke lebih di apps-nya, lebih ke developer-nya, teman-teman developer, sedangkan di challenge untuk komunitasnya sedikit. Nah, bisa jadi ketika saya nih, misal contoh saya punya proposal mengenai di apps, not funded, kita harus lihat apakah fund 11 itu nanti ada challenge tentang di apps lagi. Karena, karena di fund 9 ya, kalau nggak salah, di fund 9 itu kita dari komunitas Cardano Indonesia udah berpikir bahwa bisa nih ngelanjutin workshop reguler yang punya Bro Andreas itu di fund 10. Nah, di fund 10 kebetulan sepertinya belum ada challenge yang tepat untuk dimasukin sebuah proposal. Jadi kita kalau misalnya not funded, besok dilihat dulu apakah ada challenge yang sesuai. Dan harus memulai dari awal lagi sebagai proposal. Gitu sih. Betul. Oke. Oke. Mana lagi nih? Yang bisa connect voting apa aja ya? Kalau nggak salah semuanya bisa sih, udah disiapin sama devnya. Semuanya udah support sih. Kebanyakan tuh ada Eternal, ada Nami Wallet, terus apa ya? iPhone Wallet, ya. Yoroi, itu bisa semua. Mayoritas bisa sih harusnya. Mayoritas Kalau bisa. Kalau misal ada yang nggak bisa, cari yang bisa. Karena cari yang bisa. Restore seed Kalau phrase aja. Pindah wallet kan cuman restore seed phrase aja. Kalau misal Cuma ganti interface. bingung cara restore seed phrase, mungkin seed phrase-nya bisa saya bantu. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Stefani. Bisa nentuin bagus atau enggak? Atau bagaimana? Apakah dari proyeknya? Takutnya nanti vote orang jahat dan tidak bertanggung jawab. Nah, itu subjektif sekali. Sebenarnya objektif sih. Objektifnya ya dari proposal asesor. Karena proposal asesor itu diminta menilai sebuah proposal seobjektif mungkin. Dengan harapan nanti para voter bisa lebih mudah untuk voting. Nah, tapi untuk voting kembali lagi, meskipun sudah ada bantuan dari proposal asesor, ada baiknya dilihat lagi apakah timnya mumpuni, apakah impact-nya cukup untuk komunitas atau enggak. Karena saat Fund 7 atau Fund 8 kemarin, kalau nggak salah saya menemukan proposal bodong. Jadi timnya itu dia asal ngambil di LinkedIn. Jadi di proposal ditulis bahwa dia punya developer ini, namanya ini, linknya dari LinkedIn-nya ini, ternyata
ketika saya cek link ini adalah seorang guru gitu yang yaitu namanya ada scam juga ya pasti ya di Project Catalyst. Jadi teman-teman harus recheck lagi, review lagi gitu sih. Oke. Ada lagi? Udah sih. Udah ya? Udah. Ada lagi? Udah, ada cukup? Udah, ini aku mau jawab yang WIB terakhir tuh, paling kan 2-3. Ada voting powernya berapa? Voting powernya sekitar 5.000 kalau nggak salah. 5.000 atau 6.000. EDA untuk dapat voting untuk dapat reward 23 EDA ini. Kurang lebih segitu. Oke. Udah ya sepertinya. Ya. Oke, mungkin teman-teman kalau belum ada pertanyaan lagi atau nantinya ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di grup Telegram Komunitas Cardano Indonesia. Pastinya nanti kita akan bantu jawab bareng-bareng di sana. Oke. Jadi teman-teman bisa lanjut tanya-tanya lagi di grup karena kita kan nanti Fund 10 bakalan ada pengumuman untuk Fund 10 ya, dan itu belum tahu kapan. Town Hall itu setiap hari apa ya? Town Hall Town Hall itu setiap global. hari Rabu. Setiap hari Rabu ya. Rabu dini hari. Kemarin tuh terakhir apa? Oh. YouTube-nya apa sih namanya? Ayo HK bukan? Takut. Apakah ada di sini Town Hall? Bukan di sini ya? Kayaknya Catalyst Form apa ya? Di input output sih. Ini ada 2 hari yang lalu. Mungkin aku mau lihat PPT-nya. Di sini kalau nggak salah ada Charles juga. Kalau yang global dia sering nyempetin ikutnya. Iya, ada Hoskinson. Ini kemarin ya, tanggal 8. Ada info baru nggak? Kayaknya belum ada sih. Yang Fund 10. Ini bahas tentang completion. Fund 8. Oke. ADFS sudah. Belum ada ya, ini hanya laporan ada ya, project yang udah jalan. Ya. Gak apa-apa sih, kita nunggu aja bareng-bareng. Nanti teman-teman kalau misal ada yang menemukan lebih cepat, lebih dulu bisa share ke grup kita, Komunitas Cardano Indonesia, supaya bisa mendapatkan informasi bareng-bareng gitu sih. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan lain, teman-teman yang nanti saya japri via Telegram bisa segera share address-nya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini terakhir dari workshop Eastern Catalyst School Indonesia. Apabila nanti ada kesempatan, kita dipercaya kembali untuk menjadi workshop, menjalankan workshop di Fund 10 lagi. Terima kasih teman-teman. Oke. Sudah ya? Stop record. Recordnya mana nih?